Puasa umrah Jan. Halo sahabat semuanya dimanapun kalian berada. Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya Mimin mau sapa dulu para sahabat. Yuli dari Riau, Siva Albi dari Taiwan, Maya Hermawati, Asri Rahayu, Nur Susan, Ayudira Swardi, dan Herman Naufal. Nah, kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film India yang berjudul Umrah Jan. Film yang dirilis pada tahun 2006 ini dibintangi oleh Aishwarya Rai sebagai Amiran atau Umrao, Abhishek Bachchan sebagai Sultan, Sunil Shetty sebagai Faiz Ali, dan Shabana Azmi sebagai Kanunjan. Umrao Jan mengisahkan tentang seorang sultan dari keturunan bangsawan mencintai gadis di rumah bordil. Karena cinta yang besar, dia rela menentang perintah sang ayah, sehingga dia dicoret dari ahli waris keturunan dan diusir dari rumahnya. Karena itu daripada penasaran, kita masuk saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang gadis berusia 12 tahun bernama Amiran. Amiran tinggal di Faizabad, nun jauh di bagian utara India. Amiran dibesarkan dalam keluarga muslim yang taat bersama ayah, ibu, dan adik laki-lakinya. Namun malapetaka tiba-tiba datang ketika seorang pria bernama Dilawar keluar dari penjara. Dilawar yang pernah dipenjara karena bukti dan kejujuran ayah Amiran tampaknya menyimpan dendam. Maka Dilawar menculik Amiran dan membawanya pergi. Selama dalam perjalanan mereka sempat bertemu ayah Amiran. Namun karena tidak tahu, ayah Amiran tidak sedikit pun menaruh curiga, dan itulah hari terakhir Amiran melihat ayahnya. Untuk membayar rasa sakit hatinya, Dilawar menjual Amiran ke salah satu rumah bordil di Lucknow yang dikelola oleh Kanunjan. Di rumah tersebut nama Amiran kemudian diganti oleh Kanunjan menjadi Umrao. उमराव कह के पुकारेंगे। वाह उमराव जी। Selanjutnya Husaini dan suaminya bernama Maufi Sahab yang bekerja dengan Kanunjan mengadopsi Umrao sebagai putri mereka sendiri. Malam hari saat tidur, Umrao mengingat ayahnya sehingga dia mencoba untuk kabur. Namun karena tangannya diikat oleh Husaini, maka rencananya pun gagal. Melihat Umrao dalam kepanikan, Husaini coba menenangkan Umrao dan merayunya. Husaini juga memberikan beberapa perhiasan agar Umrao betah tinggal bersamanya. अब तो कहीं नहीं जाओगी? नहीं। Sejak saat itu Umrao tidak lagi memikirkan ayah, ibu, dan adik laki-lakinya. Dan setiap hari Umrao bermain dengan 3 orang anak yang sebaya dengannya. Di rumah bordil tersebut, Umrao belajar seni menjadi penari, belajar menjadi seorang penyair, dan dia menjadi kesayangan Kanunjan. Tahun-tahun berlalu, Umrao kecil tumbuh menjadi gadis cantik dan mempesona. Kecantikan kelas atas dan keanggunan Umrao itu tersohor hingga ke istana para sultan di Lucknow. Meskipun sebagai anak asuh, kasih sayang dan perhatian Maufi pada Umrao sangat istimewa, seperti anak kandungnya sendiri. Dia bahkan memberikan sebuah cincin untuk Umrao sebagai kenangan darinya. Di suatu waktu Umrao begitu merasa sedih karena dia tidak diizinkan oleh Kanunjan untuk menari. Dan di kesempatan itu juga mereka kedatangan seorang wanita yang diutus oleh Lord Sujat. Sesuai permintaan, Lord Sujat meminta agar Kanunjan mengutus salah seorang gadis penari yang paling cantik untuk menari di acara pernikahan yang dihadiri oleh para bangsawan dan orang-orang kaya. Mendengar itu, kedua sahabatnya sudah merasa yakin kalau merekalah yang akan dipilih. Namun Kanunjan justru memilih Umrao. उमराव करे। जी मैं Seketika itu juga Umrao sangat senang dan berterima kasih pada Kanunjan. Sedangkan kedua sahabatnya terlihat cemburu dengan terpilihnya Umrao. Dan Bismillah yang merupakan anak kandung Kanunjan merasa keberatan. Namun Kanunjan tetap pada pendiriannya karena baginya Umrao memiliki semua yang dia inginkan. Hari menjelang acara, Umrao datang layaknya seorang permaisuri sambil menutupi mukanya. Namun karena cincinnya jatuh, Umrao berusaha mencari dan tiba-tiba saja आप इसे ढूंढ रही है? pria menawan itu bernama Nawab Sultan, kita panggil saja Sultan, putra dari keturunan bangsawan.
Di saat acara berlangsung, Umrau menampilkan tarian dan nyanyian yang memikat semua orang termasuk Sultan. Setelah acara, Husaini dan suaminya sangat senang karena Umrau menerima banyak pujian atas penampilannya tadi. Selain itu, Kanumjan juga terpesona dengan apa yang barusan Umrau tampilkan, sehingga dia meminta Umrau dipindahkan ke sebuah rumah mewah. Tentu saja Umrau merasa sedih karena dia tidak bisa meninggalkan kedua orang tua asuhnya dan juga rumah kenangan masa kecilnya. Namun Husaini dan Maufi coba meyakinkan Umrau untuk bisa mandiri dan menjadi diri sendiri. अब अपने आप के साथ जीना सीखो। शीश महल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। Sejak hari itu, Umrau tinggal di sebuah rumah mewah bersama kedua sahabatnya. Sampai di suatu waktu, Gohar yang merupakan teman masa kecilnya Umrau datang dan menyampaikan kalau ada seorang pria ingin bertemu dengannya. Sejenak Umrau merasa kaget, tak percaya kalau pria itu adalah Sultan. Dia juga dibuat tersipu malu ketika Sultan secara terus terang memuji kecantikannya. Kini hati Umrau benar-benar tersentuh akan ketulusan dan cinta Sultan. Hingga akhirnya Sultan jatuh cinta pada kecantikan, keindahan, dan kelenturan tubuh Umrau saat menari. Totalitas dan kecantikan Umrau terasa sudah cukup membuat Sultan jatuh hati. Sampai akhirnya Umrau dan Sultan memulai kisah cinta mereka dengan romansa penuh gairah. Dan sejak saat itu Sultan sering mengunjungi Umrau dan menghabiskan waktu bersama. Meskipun begitu, Umrau tetap diperingatkan agar tetap mawas diri karena belum ada cerita seorang sultan tulus mencintai gadis seperti mereka. Namun Umrau hanya berkata bahwa jika cinta adalah sebuah kesalahan maka biarkanlah. Sesaat kemudian dari kejauhan Umrau melihat Sultan yang datang untuk menemuinya. Di sana dengan sikap manja, Umrau mempersilahkan Sultan meletakkan kepala di atas pangkuannya. Umrau sejenak melihat-lihat jari tangan Sultan untuk memastikan apakah Sultan sudah memakai cincin pemberiannya. Karena melihat besarnya cinta Sultan padanya, maka dia meminta Sultan berjanji untuk tidak meninggalkannya. Namun Sultan justru berkata kalau dia tidak ingin berjanji karena ayahnya sudah mengatur pernikahannya dengan wanita lain. Tentu saja apa yang barusan dikatakan Sultan membuat Umrau menjadi sakit hati. Akan tetapi ternyata Sultan hanya ingin mengetahui seberapa besar cinta Umrau padanya. Karena melihat Umrau yang masih diliputi rasa sedih, maka Sultan coba kembali meyakinkan dia dan berjanji akan terus bersama Umrau selamanya. Akan tetapi mengingat Umrau merupakan seorang penari, maka Sultan meminta dia berjanji agar tidak menari di hadapan pria lain. Bukan hanya itu, ternyata asal-usul Umrau juga sudah diketahui oleh Sultan, yang membuat Umrau jadi sangat terharu. Sampai akhirnya Sultan pun mengungkapkan perasaannya pada Umrau, maka terangkailah kisah romantis antara dua insan yang berbeda kasta tersebut. Sampai suatu waktu ketika sedang bersama Sultan, mereka kedatangan seorang pria. Pria itu ingin membayar 2 kali lipat untuk bersenang-senang dengan Umrau. Akan tetapi Sultan yang tidak terima langsung menusuk pria tersebut. Awalnya Sultan menolak untuk pergi karena dia ingin bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Namun karena Umrau terus memohon, maka dengan berat hati Sultan pergi. Beberapa hari setelah pergi, Sultan tidak lagi menemui Umrau. Hal tersebut membuat Umrau tidak bisa menahan rindu dan terus memikirkannya. Dalam kegalauan, Gohar lalu menghiburnya dan memberitahu keberadaan Sultan. Sesampai di sana, ternyata Sultan sedang bersama dengan salah seorang sahabatnya bernama Ashraf. Setelah saling berkenalan, Ashraf yang sangat mengerti dengan hubungan mereka lalu pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, setelah berbagi kasih yang sudah terpendam sekian hari, Sultan memberanikan diri membawa Umrau ke rumahnya. Ketika kedua sejoli tersebut sedang asik ngobrol, mereka dikagetkan dengan ayahnya Sultan. Karena sudah mengetahui siapa gadis yang telah memenangkan hati putranya. Maka ayah Sultan meminta Umrau keluar karena dia ingin berbicara secara pribadi dengan Sultan. Bagi ayahnya, apa yang telah dilakukan Sultan sangat mencoreng nama baik keluarga mereka. Tidak hanya itu, dia juga menjelaskan makna cinta sesungguhnya adalah restu yang keluar dari mulut ayah dan susu yang keluar dari ibu untuk anaknya. Akan tetapi karena cinta yang membelenggu hati Sultan membuat dia rela kehilangan segala-galanya asal tidak kehilangan cintanya pada Umrau. Karena tak bisa lagi meyakinkan Sultan, maka dia pun bersumpah bahwa mulai hari ini Sultan dicoret dari daftar ahli waris kekayaannya. Dan Sultan juga diusir dari rumahnya.
क्योंकि उमराव हमारी जिंदगी से बाहर नहीं जाएगी। अब आप बदतमीजी पर उतर आए हैं। Beberapa saat kemudian, Gohar menemui Umrau. Di sana Umrau sejenak kaget saat tahu apa yang kini dialami Sultan yang rela meninggalkan segalanya demi mempertahankan cinta mereka. Di sisi lain, Sultan yang sudah tidak memiliki tempat tinggal akhirnya nginap sementara dengan Ashraf. Namun istri Ashraf justru tidak mengizinkan Sultan tinggal bersama mereka. Karena itu dalam keadaan mabuk, Sultan meminta Ashraf mengantarnya menemui Umrau. Sesampai di sana, Umrau merasa sangat bahagia dan secara diam-diam Umrau membawa Sultan masuk ke dalam kamarnya. Mengetahui kalau Umrau sedang bersama Sultan, maka Kanungjan meminta mereka menemuinya. Di saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba Faiz Ali datang. Dengan nada sombong dia ingin membeli beberapa gaun untuk diberikan pada Kanungjan. Merasa malu dan disindir oleh Kanungjan, maka Sultan langsung pergi. Melihat itu Umrau langsung mengejarnya dan ingin pergi bersama Sultan. Namun Sultan menolak karena dia tidak ingin Umrau hidup dalam kesengsaraan dan juga berjanji ketika sudah bisa melawan takdir, dia akan datang menjemputnya. और अब हमारी तकदीर है जदोजहद। Sepeninggal Sultan, Umrau hidup dalam kedukaan yang berkepanjangan. Sementara Kanungjan yang melihat itu memaksa Umrau melupakan Sultan dan mencintai Faiz Ali karena Sultan telah jatuh miskin. Akan tetapi Umrau menolak dan tidak tergiur dengan harta kekayaan yang dimiliki Faiz Ali. Karena itu siang malam Umrau selalu berdoa agar Sultan segera kembali kepadanya, namun Sultan tak kunjung datang. Dengan ketiadaan Sultan, maka Faiz Ali selalu berusaha untuk menarik perhatian Umrau. Meskipun Umrau tidak tertarik padanya, Faiz Ali tetap bertekad untuk mengejar sampai Umrau jatuh dalam pelukannya. Sampai di suatu hari, secara mengejutkan Umrau melihat Ashraf dan bertanya mengenai keberadaan Sultan. Dari sana Umrau akhirnya tahu bahwa Sultan kini tinggal dengan pamannya yang merupakan seorang hakim yang tinggal di Gari. Di sisi lain, Faiz Ali yang belum berhasil merebut hatinya Umrau meminta Umrau menemaninya pergi ke suatu tempat bernama Dulutabat. Awalnya Umrau menolak, namun ketika tahu kalau perjalanan mereka ke Dulutabat melewati Gari, maka Umrau pun setuju dengan harapan bisa bertemu Sultan. Dengan seizin Kanungjan dan kedua orang tua asuhnya, Umrau lalu pergi dengan Faiz Ali dan bersama para rombongan lainnya. Akan tetapi ketika mereka baru sampai di Gari, tiba-tiba saja ternyata Faiz Ali merupakan seorang perampok yang sudah diburu bertahun-tahun lamanya. Di sisi lain, Sultan yang mendengar dari paman kalau Faiz Ali dan Umrau sedang berada di Gari lalu bergegas pergi mencari mereka. Di sana Sultan menemui Faiz Ali di dalam penjara dan menanyakan keberadaan Umrau. Namun Faiz Ali mengarang cerita kalau dia dengan Umrau memiliki hubungan spesial dan mereka telah menghabiskan banyak waktu bersama-sama. Tentu saja Sultan menjadi marah dan ingin menghabisi Faiz Ali, namun entah kenapa Sultan justru pergi meninggalkannya. Sesaat kemudian Umrau diberitahu oleh seseorang kalau Sultan ingin bertemu dengannya. Karena kerinduannya yang besar, Umrau langsung berlari menemui Sultan dan memeluknya. Namun Umrau sejenak heran melihat reaksi Sultan lalu bertanya, tanpa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Sultan justru menuduh Umrau telah mengkhianatinya dan menganggap cinta Umrau semata-mata hanya karena uang. Mendengar itu Umrau sangat terkejut dan berusaha meyakinkan dia kalau semua itu tidaklah benar. Akan tetapi Sultan tetap tidak percaya dan meminta Umrau dikirim pulang ke Lucknow. तुम दिया कि इन्हें बाइज्जत लखनऊ भेज दिया जाए। Sampai di sana Umrau disambut oleh teman-temannya dan Kanungjan yang sudah sangat merindukan kedatangannya. Namun saat pergi ke rumah orang tua asuhnya, Umrau menjadi kaget kalau Maufi ayah asuhnya telah meninggal dunia. Setelah merasakan begitu pahitnya kehidupan, Umrau ingin bangkit dan kembali hidup normal. Namun Gohar yang merupakan teman masa kecil Umrau yang sedari dulu sudah menaruh hati padanya merasa frustasi karena Umrau menolak cintanya. Merasa cintanya terus ditolak, Gohar akhirnya memperkaos Umrau. Beberapa saat kemudian pasukan Inggris menyerang kota Lucknow. Mendengar peristiwa tersebut, Kanungjan meminta mereka meninggalkan Lucknow dan pergi mengungsi.
Sedangkan dia tetap ingin tinggal di sana dan bersedia hancur bersama istananya. Sebelum pamitan, Kanungjan meminta maaf atas semua perlakuannya pada mereka selama ini. हमें माफ कर देना जाओ अब जाओ Setelah melakukan perjalanan, maka sampailah mereka di kota Faizabad yang merupakan kota masa kecilnya Umrao. Karena itu Umrao langsung pergi ke rumah orang tuanya dan kembali mengenang kisah-kisah indah waktu itu. Namun sejenak Umrao merasa kaget kalau wanita yang berada di hadapannya merupakan ibu kandungnya. तुम अमीरन हो? Di saat itu juga Umrao semakin sedih ketika tahu kalau ayahnya sudah meninggal dunia. Di saat dirinya masih ingin memeluk, tiba-tiba saja sang ibu melepaskan pelukannya. Dan ternyata ibu sudah mengetahui pekerjaan Umrao di Lucknow. Karena itu sang ibu menolak kehadiran Umrao dan merasa putrinya Amiran telah lama meninggal. Merasa sakit hati, Umrao coba menjelaskan pada ibunya. Namun Umrao kembali merasa patah hati karena Jamal adiknya juga tidak mau menerima kedatangannya, lalu mengusir Umrao dari rumah mereka. चली जाओ फैजाबाद हमेशा के लिए। Dan dalam perjalanan terlihat ada seorang pengemis berbaring di tengah jalan. Seketika itu juga Umrao menghampiri pria itu. Dan ternyata dia merupakan Dilawar, pria yang telah menculiknya belasan tahun yang lalu. Tanpa memikirkan apa yang telah dilakukan Dilawar padanya, Umrao memberikan beberapa perhiasan dan berdoa agar Tuhan mengampuni Dilawar. Dan dengan begitu filmnya pun berakhir. Jadi teman-teman, itulah kisah filmnya. Terima kasih sudah menemani Mimin sejauh ini. Dan jangan lupa selalu support Mimin dengan like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih atas pengertiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya.